Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siska Mek Marisanti, guru mata pelajaran IPS di kelas 8. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak Ibu semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kita ingin mengetahui interaksi negara-negara ASEAN. Kita ingin mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Yang ketiga, kita ingin mengetahui pengaruh interaksi negara-negara ASEAN baik di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan. Kita lanjut dengan interaksi antar negara-negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota ASEAN. Kebutuhan itu antara lain baik di bidang sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya yang menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Faktor pendorong ASEAN. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dari tiap-tiap negara anggota ASEAN. Sumber daya alam yang berbeda membuat tiap-tiap negara ASEAN mempunyai keterikatan dan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dari warga negaranya masing-masing. Faktor yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Kondisi geografis tiap negara ASEAN mempunyai ciri khas tersendiri dan keistimewaannya masing-masing. Faktor penghambat ASEAN. 1. Perbedaan ideologi. Tiap-tiap negara mempunyai ideologi yang berbeda dan itu bisa menjadi faktor penghambat. Konflik dan peperangan. Negara yang dilanda konflik atau peperangan itu akan menghambat kerjasama dengan negara lain. Kebijakan protektif adalah kebijakan melindungi dari produksi dalam negeri negara tersebut, sehingga negara-negara yang mempunyai kebijakan protektif dia akan tidak mudah bekerja sama dengan negara lain. Kemudian yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN pada tahun 2003 sudah dibentuk Komite ASEAN untuk Bencana ASEAN. Jadi sama-sama negara ASEAN akan membantu apabila ada suatu negara ASEAN mengalami bencana alam. Contoh terbesarnya adalah tsunami Aceh. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama yaitu di bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya COSD antara lain berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan yaitu berupa makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN, dan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Bidang kerjasama politik dan keamanan sudah terbentuk ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama Negara-negara ASEAN. Kemudian membentuk kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, dan Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme di wilayah negara ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan sudah terbentuk ASEAN Council of Teachers Convention ACT, kerjasama guru-guru di negara-negara ASEAN, penawaran beasiswa pendidikan, kemudian ASEAN Japan Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang. Jadi Jepang membiayai guru-guru yang ada di negara-negara ASEAN untuk
melanjutkan pendidikannya di Jepang. Selanjutnya, Olimpiade di bidang pendidikan. Dan bentuk kerjasama di bidang ekonomi, ASEAN sudah membentuk pasar tunggal, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Bekerja sama dalam pasar tenaga kerja profesional berupa guru, dokter, ahli-ahli dari negara-negara ASEAN yang saling bekerja sama. Kemudian membuka pasar tenaga kerja dan pasar lokal internasional wilayah ASEAN dan membuka lapangan kerja. Pengaruh perubahan kebudayaan ASEAN antara lain membentuk kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan membentuk jaringan kota kuno ASEAN, juga industri musik. Selanjutnya, pengaruh perubahan sosial kemanusiaan ASEAN antara lain, ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima para pengungsi dari negara Myanmar yang dikenal dengan manusia perahu atas pertimbangan kemanusiaan. Jadi, interaksi sosial dan empati. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara ASEAN. Ada dua permasalahan di bidang politik di wilayah negara-negara ASEAN. Satu, sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan telah menjadi persoalan penting di beberapa negara ASEAN. Contohnya, kasus Kepulauan Spratly, itu antara negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Dan perbatasan wilayah Kuil Piah Vihear antara Thailand dan Kamboja. Kemudian sengketa Pulau Sipa dan Ligitan yang sudah diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Seharusnya pulau itu milik Indonesia, kemudian diklaim Malaysia dan dikabulkan oleh Mahkamah Internasional menjadi milik Malaysia. Dan masalah politik lainnya adalah pekerja migran. Kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan adanya perdagangan pekerja rumah tangga migran. Jadi banyak warga negara asing yang ada di ASEAN atau warga negara dari negara-negara ASEAN yang bekerja di negara ASEAN lainnya dengan biaya murah, ya, dengan biaya murah. Kemudian memperhatikan kesejahteraan hak asasi manusia, perlindungan ketenaga kerjaan, dan bagi pekerja rumah tangga. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa interaksi antar negara-negara ASEAN sangat diperlukan karena adanya kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhannya tiap negara ASEAN, dan faktor pendorong selain itu adalah karena ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis. Selanjutnya, dari interaksi-interaksi tersebut dapat membantu negara-negara ASEAN untuk memenuhi kebutuhannya dan melindungi hak asasi manusia di tiap-tiap negara ASEAN. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.